Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok JMPA 48 akan melakukan presentasi terkait tugas PMPT proyek yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Humayadana dengan NIM 430 dari kelas H. Saya Arifin Sultan Satria dengan NIM 418 dari kelas H. Saya Diana Aimahiza dengan NIM 413 dari kelas G. Saya Muhammad Gazura dengan NIM 22001896 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Charter. Untuk yang pertama yaitu ruang lingkup proyek atau Project Charter dengan judul proyek sistem pemesanan menu restoran berbasis QR Code dan web untuk mengurangi antrian. Tanggal mulai proyeknya adalah 12 Oktober 2024. Kemudian tanggal selesai proyek yaitu tanggal 30 Desember 2024 dengan manajer proyek yaitu Arifin Sultan Satria dengan kontak yang sudah tertera pada bagian ini. Kemudian ada tujuan proyek yaitu membangun sistem pemesanan restoran berbasis QR Code dan web untuk mempermudah proses pemesanan makanan dan mengurangi antrian pelanggan di restoran. Dengan aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah memesan makanan melalui pemindaian QR Code tanpa perlu mengantri, sehingga meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengelola pemesanan dan meningkatkan pelayanan restoran secara keseluruhan. Pendekatan yang digunakan yaitu mengembangkan fitur QR Code yang mudah diakses oleh pelanggan, kemudian memperbarui tampilan antarmuka pengguna pada website agar lebih intuitif, kemudian menyediakan notifikasi real time untuk pesanan pelanggan, kemudian melakukan uji coba sistem secara berkala untuk memastikan kualitas dan stabilitas, serta memberikan pelatihan kepada staf restoran mengenai penggunaan sistem baru. Kemudian di sini terdapat peran dan tanggung jawab, yaitu peran untuk manajer proyek Arifin Sultan Satria dan tanggung jawabnya yaitu penguasa proyek. Kemudian ada tim proyek yaitu Milky Zura, kemudian Dian Arimahiza, Fauzan Fahmi Ardana dengan masing-masing tanggung jawab yaitu untuk Milky analisis sistem, kemudian untuk Dian yaitu insinyur infrastruktur dan UI atau UX, serta Fauzan Fahmi Ardana yaitu sebagai programmer. Kemudian yang kedua ada analisis stakeholder, yaitu untuk nama-nama stakeholdernya terdapat Zahwa Rahmanisa, kemudian ada Arifin Sultan Satria, kemudian ada Milky Gazura, Fauzan Fahmi Ardana, dan Dian Arimahiza. Untuk yang pertama yaitu Zahwa Rahmanisa, organisasi sebagai pemilik restoran, kemudian peran dalam proyek sebagai klien, kemudian fakta-fakta uniknya seperti yang terdapat pada kolom bagian bawah atau baris bagian bawah. Kemudian untuk Arifin Sultan Satria, organisasi yaitu manajer proyek, kemudian perannya sebagai penguasa proyek, kemudian Milky Gazura yaitu tim proyek dengan peran dalam proyeknya yaitu sebagai analisis, serta Fauzan Fahmi Ardana, tim proyek yaitu insinyur dan infrastruktur dan UI UX. Kemudian ada Dian Arimahiza, tim proyek dan perannya adalah programmer. Selanjutnya adalah analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Sistem ini membantu mengurangi beban kerja pelayan dan mempercepat waktu layanan. Kemudian terdapat juga pemesanan dengan QR Code yang sederhana langsung dari ponsel pelanggan, di mana pelanggan dapat memesan menu makanan dengan men-scan QR Code yang tertera pada meja makan. Kemudian yaitu strength-nya adalah restoran bisa memantau data pesanan, riwayat pelanggan, dan stok secara lebih terorganisir. Kemudian mempermudah transaksi langsung dari platform sehingga lebih cepat dan minim kesalahan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Restoran yang kurang familiar dengan teknologi mungkin butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan sistem ini. Kemudian membutuhkan dana awal yang cukup besar untuk mengembangkan pelatihan dan alat. Sebagian pelanggan mungkin tetap lebih nyaman dengan cara pemesanan manual, yaitu dengan datang ke kasir langsung atau misalkan kita menggunakan pelayan untuk mencatat apa yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian ada bug atau kendala teknis bisa mengganggu pengalaman pengguna dan operasional restoran. Ini dikarenakan sistem yang awal-awal dibangun itu terdapat bug atau kesalahan-kesalahan yang belum sebelumnya disadari atau
atau muncul secara kondisional. Kemudian ada opportunities, yaitu peluang. Restoran mulai beralih ke teknologi untuk mempermudah layanan mereka. Ini peluang yang salah satunya bisa didapatkan atau yang bakal akan muncul. Kemudian ada sistem ini cocok untuk restoran dengan kapasitas besar yang sering menghadapi antrian panjang. Kemudian bisa diintegrasikan dengan layanan lain seperti aplikasi loyalty atau pengiriman makanan. Dan yang terakhir untuk opportunities, yaitu informasi dari sistem ini bisa dimanfaatkan untuk promosi yang lebih terarah. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu ancaman atau threats, ada banyak aplikasi yang serupa dengan menawarkan layanan pemesanan makanan berbasis teknologi. Gangguan koneksi internet atau perangkat keras bisa mempengaruhi kinerja sistem. Kemudian risiko kebocoran data pelanggan atau transaksi dapat berdampak buruk bagi restoran. Kemudian perubahan kebijakan terkait teknologi atau data pelanggan mungkin mempengaruhi keberlanjutan sistem. Inilah analisis SWOT dari sistem aplikasi yang akan tim kita bangun. Oke, kali ini saya Din Aimahiza akan melanjutkan tentang WBS dan responsibility matrix yang ada pada proyek kami. Terhadap klien, kami telah membuat sebuah WBS untuk pemesanan berbasis QI yang akan dipresentasikan di resto-resto atau kafe yang padat pembeli. Diawali dengan pemesanan berbasis QI, ada banyak pokok-pokok dalam WBS-nya. Yang pertama itu adalah analisis. Dalam analisis itu, kami akan menjabarkannya menjadi analisis kebutuhan pengguna dan analisis kebutuhan sistem. Dilanjut dengan perencanaan, di dalamnya akan dimulai dengan user flow, pembuatan wireframing, dan dilanjutkan dengan pembuatan desain visual serta prototyping, dilanjutkan dengan usability testing untuk mengetes performa, dan dilanjutkan dengan desain database. Dilanjutkan dengan yang ketiga yaitu pengembangan. Dalam pengembangan ini kami membuat fitur pemesanan menu online di mana sistem QR code dalam pemesanannya, lalu memperbaiki manajemen menu restoran yang ada dengan sistem pembayaran online, dilanjut dengan program loyalitas pelanggan, dan yang terakhir yaitu notifikasi pesanan. Yang keempat, dalam uji coba akan kami pecah menjadi dua section, yaitu functional testing, di mana dalam functional testing ini terdapat unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing untuk membuat sistem ini menjadi lebih sempurna. Selanjutnya, non-functional testing dilanjuti dengan security testing, performance testing, dan compatibility testing untuk melihat seberapa aman dan seberapa performanya dan seberapa fleksibel dan kompatibel sistem yang kami buat. Yang kelima dalam WBS kami itu adalah publikasi, di mana deployment dan peluncuran sistem tersebut diikuti dengan monitoring pasca peluncuran dan maintenance yang akan dilakukan secara berkala. Dilanjut dalam bentuk WBS dalam bentuk bagan, dalam work breakdown structure ini bisa kita lihat untuk pemesanan berbasis QI diawali dengan analisis yang seperti saya jelaskan pada sebelumnya, di mana analisis itu mempunyai tahapan di dalamnya analisis kebutuhan pengguna dan analisis kebutuhan sistem. Jadi, dalam pemesanan berbasis QI ini terdapat 5 inti diikuti dengan subtas-subtas yang ada di dalamnya. Dalam perencanaan ada user flow, wireframing, desain visual, prototyping, usability testing, dan desain database. Untuk bagian pengembangan, fitur pemesanan menu online, sistem QR code untuk pemesanan, manajemen menu restoran, sistem pembayaran online, dan notifikasi pesanan. Dalam uji coba, ada functional testing dan non-functional testing. Sedangkan pada tahap publikasi, kami akan melakukan peluncuran dan memberikan monitoring serta maintenance yang berkala. Saya lanjutkan dalam responsibility matrix. Sebelum masuk dalam penjelasan responsibility matrix, saya akan menjelaskan dulu dalam kode-kode yang akan digunakan dalam tabel ini, yaitu RASI, yaitu responsible, accountable, consult, dan inform.
Jadi, dengan kode E itu adalah orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan, sedangkan kode A yaitu orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk memastikan tugas diselesaikan dengan benar. C atau konsult, orang yang dimintai masukan dan keahlian untuk membantu pelaksanaan tugas. I, inform, yaitu bertugas, orang yang perlu diinformasikan mengenai hasil atau perkembangan dari tugas tersebut. Kita kembali ke tabel responsibility matrix, di mana task ini berdasarkan WBS yang sudah kita buat. Terdapat 4 peran dan 4 anggota dalam project ini, yaitu Alvin sebagai project manager, Milky sebagai sistem analis, Dian sebagai UI UX engineer, dan Fauzan sebagai programmer. Dalam tahap analisis, kita bisa lihat masing-masing. Alvin memegang peran kode A, Milky memegang peran L, Dian memegang C, dan Fauzan memegang I. Saya lanjut ke tahap planning. Alvin memegang peran kode A, Milky memegang peran kode L, Dian memegang peran kode C, dan Fauzan memegang peran kode I. Saya lanjutkan lagi pada tahap development. Bisa kita lihat Alvin memegang peran kode A, Milky memegang peran kode C yang sebagai kompatibel, dan Dian juga memegang kode C, dan Fauzan memegang peran kode L. Saya lanjutkan lagi ke task utamanya, yaitu testing. Pada testing bisa kita lihat project manager dengan kode A, sistem analis dengan kode C, di UI UX engineer dengan kode C, dan programmer dengan kode L. Saya lanjut lagi dengan tahap deployment dan publication, di mana project manager memegang peran kode A, sistem analis memegang peran kode C, UI UX engineer memegang peran kode C, dan programmer memegang peran kode L. Nah, dari tahap ini kita sudah bisa lihat dari masing-masing peran dan masing-masing anggota yang ada dalam proyek ini, banyak terutama pada project manager banyak memegang peran A, yaitu orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan karena dia project manajernya. Sedangkan sistem analis dominan memegang peran C, yaitu konsult, di mana orang itu dimintai masukan dan keahliannya untuk membantu pelaksanaan tugas membuat proyek ini. Sedangkan untuk peran UI UX engineer juga dominan memegang peran C dan L, di mana dia memegang peran konsult dan responsible, di mana dia juga dimintai masukan dan keahlian serta bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan programmer dominan memegang peran L dan I, di mana dia responsible, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan, sedangkan dia juga memegang peran inform, yaitu orang yang perlu diinformasikan mengenai hasil atau perkembangan dari tugas tersebut. Bisa kita lihat pada tabel ini, pada proyek kami yaitu membuat QI, pemesanan berbasis QI, dijabarkan dengan detail dalam OBS dan responsibility matrixnya. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan yaitu Gantt chart oleh saudara Milky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Gantt chart yang sudah kami buat. Yang pertama, kami menentukan WBS hierarkinya untuk tugas dari proyek kami, yaitu pemesanan berbasis QR. Yang pertama ada analisis, akan dilakukan dalam periode waktu bulan Oktober tanggal 11 sampai 26. Analisis merupakan summary task dari Gantt chart. Selanjutnya, analisis kebutuhan pengguna dilakukan pada periode Oktober tanggal 11 sampai 16. Analisis kebutuhan sistem dilakukan pada periode Oktober tanggal 16 sampai 21. Selanjutnya ke perencanaan, yang mana dilakukan pada periode Oktober dari tanggal 16 sampai tanggal 21 November. Di perencanaan terdapat beberapa individual task. Yang pertama ada user flow, dilakukan pada periode Oktober tanggal 16 sampai 26. Kemudian wireframing periode Oktober
tanggal 26 sampai 31. Selanjutnya desain visual pada periode Oktober tanggal 26 sampai 31. Lalu ada prototyping dilakukan di periode November tanggal 6 sampai 11. Lalu ada usability testing dilakukan pada periode November tanggal 11 sampai 16 November. Lanjut ke desain database dilakukan pada periode November dari periode tanggal 16 sampai 21. Selanjutnya ada pengembangan yang mana periode tugasnya di jarak November tanggal 21 sampai Desember tanggal 21. Lanjut ke fitur pemesanan menu online terdapat di periode November tanggal 21 sampai 26. Sistem QR untuk pemesanan terdapat di periode November tanggal 26 sampai 1 Desember. Lanjut ke manajemen menu restoran, periodenya di Desember tanggal 1 sampai 6. Sistem pembayaran online periode Desember tanggal 6 sampai 11. Kemudian program loyalitas pelanggan dari periode Desember tanggal 11 sampai 16. Yang terakhir ada notifikasi pesanan dimulai dari Desember 16 sampai 21. Kemudian task selanjutnya yaitu uji coba yang dilakukan dari Desember tanggal 1 sampai akhir Desember tanggal 30. Kemudian untuk functional testing dilakukan pada periode 21 Desember sampai 30 Desember. Kemudian di bawahnya functional testing terdapat sub individual tasks, yaitu yang pertama unit testing dilakukan pada periode 21 Desember sampai 26 Desember. Integration testing dilakukan di periode 26 sampai 30 Desember. Untuk sistem testing dan acceptance testing juga dilakukan pada tanggal Desember 26 sampai 30. Kemudian selanjutnya ada non-functional testing yang dilakukan di Desember periode tanggal 1 sampai 16. Yang berisikan security testing di periode Desember tanggal 1 sampai 6. Kemudian performance testing di periode Desember tanggal 6 sampai 11. Compatibility testing di Desember tanggal 11 sampai 16. Kemudian yang terakhir ada task publikasi yang dilakukan di Desember tanggal 16 sampai akhir Desember tanggal 30. Yang terdapat individual tasknya yaitu deployment atau peluncuran dilakukan di periode Desember 16 sampai 21. Kemudian monitoring pasca peluncuran pada periode Desember 16 sampai 21. Lanjut yang terakhir ada maintenance yang dilakukan pada periode Desember tanggal 26 sampai 30. Selanjutnya terdapat project activity list dan arrow diagram method. Yang pertama terdapat tabel project activity list. Di sini berisikan kode aktivitas, aktivitas pendahulu, kemudian penanggung jawab, deskripsi aktivitas, serta durasi hari. Yang pertama terdapat kode A dengan aktivitas analisis kebutuhan pengguna, penanggung jawab saya sendiri, kemudian deskripsinya untuk mengumpulkan informasi dan memahami kebutuhan pengguna. Kemudian kode aktivitas B dengan aktivitas pendahulu A, aktivitasnya analisis kebutuhan sistem yang deskripsinya untuk menentukan spesifikasi sistem dan infrastruktur yang diperlukan dengan durasi 5 hari. Selanjutnya untuk kode aktivitas C dengan aktivitas perancangan user flow
dan aktivitas pendahulunya berkodekan B. Penanggung jawab Dian Ari dengan deskripsi merancang alur interaksi pengguna dengan sistem. Lanjut ke kode aktivitas D, wireframing, aktivitas pendahulu kode C, deskripsi untuk membuat sketsa awal. Lanjut ke kode E, desain visual dengan aktivitas pendahulu D untuk menyusun desain antarmuka dengan tampilan visual. Kode F, prototyping dengan kode pendahulunya E untuk membuat prototipe interaktif. Kemudian kode G, usability testing dengan aktivitas pendahulu F untuk melakukan pengujian kegunaan prototipe. Selanjutnya ada kode H dengan aktivitas desain database dan kode pendahulunya B untuk mendesain struktur database untuk menyimpan data pemesanan menu dan penggunaan secara efisien. Kemudian ada kode I dengan pengembangan fitur pemesanan dilakukan oleh Paujan Pamiardana untuk mengimplementasikan fitur pemesanan pada sistem. Lanjut ke kode J untuk pengembang sistem QR Code. Kode K, manajemen menu restoran. Kemudian kode L, sistem pembayaran online. Kode M untuk program loyalitas pelanggan. Kode N, notifikasi pesanan. O, functional testing. P, non-functional testing. Q, development. Selanjutnya ada kode R, aktivitas monitoring pasca peluncuran dengan kode pendahulunya Q yang ditanggung jawab oleh Arvin Sultan Sartria yang tugasnya mengawasi kinerja sistem setelah diluncurkan dan memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Yang terakhir ada kode S, maintenance dengan kode pendahulunya R untuk melakukan perbaikan atau pembaruan pada sistem berdasarkan hasil monitoring untuk menjaga kinerja agar tetap optimal. Sekarang pindah ke diagram jaringan proyek dengan memakai metode Arrow Diagramming Method atau ADM. Untuk alurnya di sini pada kode pendahulu A dengan durasi 5 menuju kode B, kemudian ke kode C, lanjut ke kode D, kode E, kemudian kode F, lanjut melakukan perjabangan di kode G dengan H, yang mana keduanya berdurasi 5 hari. Setelah itu melakukan perjabangan lagi di kode I dan juga kode J. Dari kode I dan kode J lanjut ke percabangan ke satunya yaitu menuju kode L, M, N, dan juga K. Dari kode tersebut lanjut lagi untuk kode selanjutnya yaitu O, kemudian menuju P, menuju Q, dan yang terakhir menuju kode R dengan durasi 5 hari. Sekian dari saya. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Paujan Pamiardana. Selanjutnya pada tabel rencana pembiayaan, kami membuat tabelnya berdasarkan BBS yang telah kami buat di atas dengan tugas utama yang dibagi menjadi 5 macam, ada analisis, perencanaan, pengembangan, pengujian, dan publikasi. Pada tugas utama analisis, kami membagi tugasnya menjadi 2 macam. Yang pertama analisis kebutuhan pengguna dengan rincian pembiayaan dibagi menjadi survei pengguna, pembuatan kuesioner, dan analisis dengan jumlah estimasi biaya berjumlah 1 juta. Lalu pada bagian analisis kebutuhan sistem, rincian pembiayaannya kami bagi menjadi analisis teknis dan pengumpulan data, di mana jumlah estimasi biayanya berjumlah 1 juta. Lalu pada tugas utama perencanaan, kami membagi tugasnya yang pertama ada user flow, di mana rincian pembiayaannya yaitu ada penyusunan alur pengguna dengan jumlah estimasi biaya yaitu 500.000. Lalu pada bagian wireframing yaitu rincian pembiayaannya sebagai pembuatan wireframe awal atau software design tools dengan estimasi biaya yaitu berjumlah 1 juta. Lalu pada desain visual
rincian pembiayanya yaitu sebagai desain UI UX, tool seperti Figma atau Adobe XD, di mana estimasi biayanya berjumlah 1 juta. Lalu ada prototyping, di mana rincian pembiayanya yaitu pembuatan prototipe interaktif dengan estimasi biaya 1.500.000. Lalu pada usability testing, yaitu pada rencana pembiayaannya sebagai pengujian prototipe dengan pengguna, di mana estimasi biayanya berjumlah 1 juta. Lalu ada desain database, di mana rencana pembiayaannya sebagai desain struktur basis data, di mana estimasi biayanya berjumlah 1 juta. Lalu pada tugas utama pengembangan, yang pertama itu ada fitur pemesanan menu online, di mana rincian pembiayaannya sebagai pengembangan fitur utama aplikasi dengan jumlah estimasi biaya yaitu 2 juta. Lalu ada sistem QR Code untuk pemesanan, di mana rincian pembiayaannya yaitu sebagai implementasi QR Code, di mana estimasi biayanya sendiri yaitu berjumlah 1.500.000. Lalu ada manajemen menu restoran, di mana rincian pembiayaannya itu pengembangan back-end manajemen menu, di mana estimasi biayanya yaitu berjumlah 2 juta. Lalu ada sistem pembayaran online, di mana rincian pembiayaannya sebagai integrasi gateway pembayaran, di mana jumlah estimasi biayanya itu berjumlah 2.500.000. Lalu ada program loyalitas pelanggan, di mana rincian pembiayanya sebagai pengembangan fitur loyalitas dengan estimasi biaya berjumlah 1.500.000. Lalu ada notifikasi pesanan, di mana rincian pembiayanya sebagai implementasi push notification dengan estimasi biaya berjumlah 1 juta. Lalu pada bagian pengujian, yaitu ada unit testing, di mana rincian pembiayaannya sebagai pengujian setiap modul dengan estimasi biaya berjumlah 1 juta. Lalu ada integration testing, di mana rincian pembiayaannya sebagai pengujian integrasi antara modul, di mana estimasi biayanya berjumlah 1 juta. Lalu ada sistem testing, di mana rincian pembiayaannya sebagai pengujian keseluruhan sistem dengan estimasi biaya berjumlah 1.500.000. Lalu ada acceptance testing, yaitu pada bagian rencana pembiayaannya sebagai pengujian dengan pengguna akhir dengan estimasi biayanya sejumlah 1 juta. Lalu ada security testing, di mana rincian pembiayaannya sebagai pengujian keamanan dan data sistem dengan total biaya estimasi yaitu 2 juta rupiah. Lalu ada performance testing, di mana rincian pembiayaannya sebagai pengujian performa aplikasi seperti load testing sama stress testing, yaitu dengan estimasi biaya sebesar 1.500.000. Lalu ada compatibility testing, di mana rincian pembiayaannya sebagai pengujian kompatibilitas perangkat dengan estimasi biaya berjumlah 1 juta rupiah. Lalu pada tugas utama publikasi, tugasnya dibagi menjadi development peluncuran, di mana rincian pembiayaannya itu sebagai penyewaan server, domain, dan konfigurasi awal dengan total estimasi biaya sebesar 2 juta. Lalu ada monitoring pasca peluncuran, yaitu untuk rencana pembiayaannya sebagai pemantauan performa dan perbaikan bug dengan estimasi biaya sejumlah 1 juta rupiah. Dan yang terakhir ada maintenance dengan rincian pembiayaan sebagai pemeliharaan dan pembaruan sistem dengan total estimasi biaya sejumlah 1.500.000 rupiah. Dan untuk total dari semua tugas yang kami kerjakan kira-kira berjumlah 32 juta rupiah. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.